Hai Sobat RRI, bertemu bersama saya Diah Karang dalam podcast RRI. Kali ini saya sedang berada di Piki Bos, tepatnya lokasinya ada di Jalan Antasari Baru. Wah, ini merupakan salah satu tempat nongkrong yang juga mungkin juga masyarakat Nunukan suka untuk datang ke sini. Dan spesialnya kita akan ngobrolin seputaran tentang mengembangkan bisnis ekspor UMKM di perbatasan dengan teknologi digital. Kali ini saya tidak sendirian, Sobat RRI, karena telah hadir bersama dengan Ibu Robianti selaku Sekretaris Aspindo Kabupaten Nunukan. Sapa dulu ya, teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Halo Ibu Robianti. Halo juga. Oke, Ibu Robianti sekarang apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan juga Sobat RRI telah hadir pelaku usaha di Kabupaten Nunukan bersama Ibu Novi Anggreni. Selamat sore. Sore Mbak. Oke. Nah kali ini Sobat RRI untuk siaran podcast ini Sobat RRI bisa simak melalui YouTube RRI Nunukan dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Nah kalau kita ngobrolin seputaran tentang bagaimana UMKM kita yang berkembang tepatnya di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan, tentu ini merupakan salah satu langkah yang bisa kita patut banggakan begitu ya, apalagi kalau kita memiliki produk lokal yang dikenal baik itu dari tempat sendiri dan juga ke luar negeri begitu, alias kita ngobrolin seputaran tentang ekspor UMKM. Apalagi di era digitalisasi ini nih Sobat RRI, dan seperti apa untuk produk UMKM yang berpotensi diekspor tepatnya ke pasar internasional. Kita awali dulu dari Aspindo sendiri. Ibu Rupiah boleh di-share dulu juga apa untuk teman-teman Aspindo saat ini sebelum kita ngobrolin tentang ekspor UMKM ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf. Sebenarnya nih ketua saya yang harus hadir di sini, namun karena kebetulan beliau ada kegiatan dan saat ini di Piki Bos adalah juga tempat usaha beliau. Jadi intinya kalau kami dari Aspindo sendiri bagaimana terus mensupport atau berupaya membantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, karena memang itu sudah menjadi tujuan dari kami sendiri, bagaimana pelaku usaha perbatasan itu bisa terkenal baik secara nasional maupun secara internasional. Karena kita dekat dengan negara Malaysia, ya alhamdulillah itu yang kita upayakan. Oke, dan upaya ini tentu cukup ada challenge-nya tersendiri begitu ya Ibu Robianti, karena bukan dalam negeri aja nih yang mesti kita kenalkan produknya, biar produk ini juga dikenal nih sama masyarakat yang ada di luar Indonesia. Pastinya ini nih langkah kita untuk mengambil perhatiannya UMKM ke masyarakat di Malaysia yang lebih dekat seperti itu ya Ibu Robianti ya. Nah tapi kalau ngomongin tentang produk UMKM ada saat ini, boleh tahu juga seperti apa perkembangan UMKM juga yang ada di Kabupaten Nunukan kalau dari Aspindo? Ya alhamdulillah teman-teman sekarang ini perkembangannya ya cukup pesat. Nah, karena memang dasarnya saya memberikan pemahaman dasar kepada teman-teman karena kebetulan saya juga seorang pelaku usaha, paling tidak hal dasar yang memang harus dimengerti oleh teman-teman. Nah, jadi bukan pelaku usaha itu hanya sekedar mendapatkan keuntungan atau sekedar mencari keuntungan, tapi mereka harus punya tujuan. Apa yang memang betul-betul mau diusahakan. Apakah memang pasarannya hanya untuk lokal atau hanya nasional ataupun internasional, dan itu semua ada klasifikasinya dan itu yang harus diketahui oleh pelaku usaha kita. Oke, tentukan tujuan, kemudian juga target marketnya kemana, dan ada klasifikasinya juga begitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau membangun suatu usaha, ada beberapa hal yang
patut diperhatikan agar nantinya ini berkesinambungan begitu ya, Betul, Ibu Robianti. betul. Jadi nggak asal kayak zaman sekarang tuh bilangnya FOMO aja ikutan gitu. Jadi memang Mbak, karena paling tidak pelaku usaha ini harus paham dulu. Jadi yang paling dasar memang bagaimana mengerti dan tahu apa yang menjadi tujuan. Yang paling pas itu memang butuh kekuatan mental. Karena bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi mereka harus paham bahwa semua ini adalah persaingan bisnis yang harus dilakukan secara sehat. Itu dulu, secara sehat bagaimana terus dalam peningkatan nilai usaha mereka agar mereka juga bersaing secara sehat dan mengerti mau masuk ke pasar internasional itu tidak mudah. Dan itu dilalui dengan berbagai proses dan mengantarkan produk itu juga harus dengan legalitas yang kuat. Wah, ada proses dan juga legalitas yang kuat. Nanti kita akan bahas ya Ibu Robianti ya. Tapi kalau ngomongin tentang produk UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan ini sendiri, Ibu Robianti, apa saja sih jenisnya yang berpotensi untuk diekspor begitu ke pasar internasional? Ya alhamdulillah dari tahun 2002 kemarin pada saat kami sudah sampai di Sarawak dan di Brunei, ya hampir semua sebenarnya produk kita itu diterima dengan pasar internasional. Hanya saja kekurangan kita memang belum bisa menjaga karena transportasinya agak jauh. Baik. Nah ini yang memang masih kita coba mencarikan solusi bagaimana kita butuh dukungan support dari pemerintah. Karena dari sisi organisasi berupaya bagaimana menangkap peluang-peluang yang kita diberikan untuk membantu pengembangan proses pasar yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Nah, semua produk yang ada di Kaltara, tapi khususnya Kabupaten Nunukan itu semuanya hampir diterima. Hampir diterima semuanya. Tapi dengan catatan produknya harus lengkap. Lengkap apanya nih? Legalitasnya. Legalitasnya. Iya. Nah itu seperti persyaratan administrasi. Ya produknya juga harus siap untuk dipasarkan, mulai dari halalnya, nutrisi factnya, pokoknya dan segala macam. Tapi perlu diketahui setiap negara itu beda-beda penerimaan dalam menerima produk. Nah, itu yang memang harus kita pahami sebagai seorang pelaku usaha. Dan disinilah pentingnya pelaku usaha ini bagaimana bisa saling berkolaborasi. Nah, harus bergabung dengan satu wadah. Nah, bagaimana support dari pemerintah ini bekerja sama semestinya dengan organisasi yang memang betul-betul mau membantu pengembangan UMKM ini di ke depan. Apalagi kita ini perbatasan, Mbak. Betul. Berbicara perbatasan walaupun kita di ujung utara, tapi kita jangan pernah mendiskreditkan bahwa kita di sini tidak punya apa-apa. Justru kita punya potensi yang sangat besar. Dengan cara inilah kita upayakan bagaimana peningkatan potensi kita yang ada kita kembangkan dengan cara yaitu tadi menyemangati teman-teman tetap yakin bahwa apa yang kalian lakukan walaupun hanya sekedar singkong yang akhirnya sekarang ini terkenal loh sampai di Kuala Lumpur. Nah, cuma yang menjadi kendala kita memang untuk ke sana itu yang masih butuh pendampingan yang kuat. Baik. Nah, ini kalau dari Bu Robianti ya, Sobat RRI, dan saya beralih dulu ya ke pelaku usahanya langsung begitu dengan Ibu Novi. Nah, kalau saya lihat ini kan ada produk yang sudah kita lihat bersama-sama ya, Sobat RRI. Boleh diinfo dulu nggak nih Ibu Novi, produknya ini apa aja nih? Boleh. Sementara ini saya fokus di dua ini, Mbak. Jadi yang pertama memang brownies mocha crispy. Itu memang alhamdulillah peminatnya banyak. Itu baik di dalam maupun di luar negeri ya. Selama kami pameran itu selalu habis kalau kami bawa. Wow, luar biasa. Yang kedua ini bagelan. Ini saya mengangkat dari rumput lautnya. Dari rumput laut. Karena kita kan membuat sesuatu produk itu yang bisa menciri khaskan daerah kita. Nah, daerah kita ini potensinya apa? Rumput laut. Makanya saya mengembangkan bagelan mini rumput laut. Baik. Dari Raf Rasa dan juga Ibu Novi ini mengelola juga yaitu tempat makan juga begitu kan ya? Di samping Raf Rasa begitu kan. Iya, betul. Aslinya hobi untuk bikin kue atau suka
mencoba membuat kuliner gitu ya, Ibu Novi? Ya, itu awalnya memang hobi. Hobi Dari ya? hobi, saya mencoba membuat suatu produk makanan. Saya kasih sampel ke teman-teman. Akhirnya banyak teman suka. Kenapa saya tiba-tiba muncul ini brownies mocha crispy? Sebenarnya tuh saya tuh bergabung di asosiasi UKM ya Bu ya. Itu sudah lama Mbak. Tapi saya belum memunculkan produk ini. Jadi produk kering ini berjalan baru 3 tahun. Nah, jadi saya tergerak dari teman-teman bagaimana caranya saya menghasilkan suatu produk yang bisa tahan lama, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, Kayak oleh-oleh gitu iya, ya? betul. Nah, kenapa muncul brownies mocha crispy? Awalnya itu saya mempunyai teman, dia punya anak autis. Dia tidak boleh memakan yang mengandung gluten, tepung gluten. Jadi saya mencoba ini, ternyata banyak yang suka. Jadi sekarang sasarannya bukan untuk itu, jadi untuk semua. Apalagi sekarang yang diet gluten itu boleh. Cocok ya, boleh, baik. Dan ini Sobat RRI merupakan produk yang saat ini juga sempat dipamerkan di luar negeri ya. Nah Iya. itu pengalaman yang sudah Ibu Novi dapatkan untuk ekspor produknya sendiri itu sudah di mana saja nih? Atau untuk event yang terakhir juga boleh diinformasikan ke Sobat RRI, Ibu Novi? Ya, pertama kali saya bersama dengan Aspindo waktu di KK tahun 2002 ya Bu, 2002 akhir. Nah, itu masyarakat di sana antusias Mbak, antusias banget. Di situ kita juga diperkenalkan dengan beberapa buyer dari pihak Aspindo kan, mereka mempunyai koneksi buyer-buyer itu. Alhamdulillah tahun 2002 itu kami dapat buyer. Mungkin karena ini perjanjiannya cuma 1 tahun, tapi belum dilanjut lagi. Terus dari hasil yang kemarin kita terakhir itu, semoga ada nanti dari buyer Malaysia yang bisa menghandle produk-produk kita yang ada di Indonesia. Baik, artinya saat pengalaman pertama kali ke KK itu di tahun 2022 mendapatkan buyer juga di sana Iya, yang betul. mendistribusikan produk UMKM di sana berarti Iya, begitu ya? Iya betul. Baik, itu berjalan sudah setahun berarti? Iya 1 tahun. Wow, 1 tahun artinya ekspor terus nih selama setahun saat itu? Iya. Wow. Kami sampai 3 kali, Bu. 3 kali. 3 yang kali mengirim. pengiriman Iya, betul. dalam 1 tahun tersebut. Betul. Wih, tapi kalau misalkan dikirim 3 kali begitu kan dalam setahun, biasanya itu sampai berapa produk tuh per sekali ngirim itu? Kalau kami brownies itu rata-rata per 100 piece. Per 100 Ya, piece. karena kami terus terang Mbak, kami terkendala dengan transportasi, apa yang dibilang tadi dengan Bu Robi. Untuk membawa produknya ke terkendalanya tempat kami tersebut itu. ya? Iya, betul. Oke, nah Ibu Novi, ini kan Ibu Novi merupakan salah satu pelaku usaha yang sukses juga sudah go international Amin. untuk produk UMKM-nya seperti itu kan yang kita harapkan juga teman-teman pelaku usaha yang ada di sini atau kata Ibu Robianti sekarang bilangnya pengusaha ya, pengusaha apapun itu usahanya sekecil apapun kita katakan pengusaha juga tentu pastinya merupakan salah satu impian begitu kan ya produknya bisa dikenal masyarakat lokal ataupun juga masyarakat luar begitu. Nah prosesnya dong boleh diinformasikan nih Ibu Novi, susah nggak sih sehingga akhirnya bisa bekerja sama begitu diajak dengan Aspindo untuk saat itu ke KK dan juga sampai saat ini masih eksis juga untuk mengikuti pameran yang ada di luar negeri. Ya itu awalnya memang saya bergabung di suatu asosiasi UMKM itu sebelum Aspindo muncul ya Bu ya. Terus Aspindo lahir, mungkin pergerakannya Aspindo ini mungkin cepat, dia berhubungan dengan apa itu negara tetangga kita, mungkin ada event-event apa yang bisa memperkenalkan produk-produk kita yang ada di Nunukan ini. Ya itu alhamdulillah waktu awal pertama itu berhasil. Terus ada itu ya Mbak yang waktu kami ke Lawas, itu kami sampai heran Mbak. Waktu kami datang, itu kami tuh sudah ditunggu sama masyarakat di sana. Mereka mencari produk-produk Indonesia.
Tidak sampai 2 hari produk kita habis. Sampai kami sembunyikan karena belum pembukaan barang sudah habis. Jadi dari panitia itu kami suruh simpan gitu. Nggak tahu ini untuk tahun berikutnya. Nah saya belum tahu. Mungkin nanti Bu Robi yang menjelaskan. Oke, siap. Terima kasih untuk Ibu Iya. Novi. Nah, seperti apa nih Ibu Robianti? Ternyata produk kita udah ditunggu-tunggu aja nih sama masyarakat luar nih Ibu Robi. Iya betul. Jadi seperti apa yang dijelaskan Mbak Novi dari proses. Nah, Aspindo juga demikian. Nah, karena berawal dari pelaku usaha, saya sebagai pelaku usaha, jadi saya tahu. Jadi selama ini memang kita sering dibawa untuk pameran, tapi menurut saya tidak pernah ada endingnya. Nah, padahal tujuan pameran kita untuk bagaimana menarik minat agar produk kita bisa tersampaikan. Nah, makanya alhamdulillah dari Aspindo sendiri ada memang punya kekuatan hukum untuk bisa mengantarkan pelaku usaha untuk sampai ke luar negeri. Jadi kita berupaya bagaimana membimbing dan mendorong teman-teman ini karena peluang itu kita dapatkan. Alhamdulillah ketua umum saya dan ketua saya sendiri pun begitu giatnya. Dalam arti kata kita berupaya terus bagaimana memicu teman-teman untuk bisa memperbaiki dari sisi kemasannya, dari sisi legalitasnya. Seperti apa yang saya sampaikan, memang untuk mencapai ke pasar internasional itu tidak mudah. Nah, kenapa dari SPS kemarin masih belum diteruskan? Karena berkaitan lagi dengan masalah transportasi dan pengiriman. Karena dari sisi ini kan bisnis, Mbak. Ini adalah pengusaha kecil, pengusaha kecil yang memang otomatis akan punya impian akan menjadi besar. Nah, jadi memang saya lebih condong prosesnya yang harus dilalui teman-teman agar memang bisa lebih memahami. Dalam arti kata untuk menuju sukses itu bertahap. Jangan langsung mengejar keuntungan tapi tahapan itu tidak dilalui, dan saya tidak mau itu. Dan saya lebih baik dalam arti kata teman-teman paham dulu prosesnya seperti apa, karena ini kita persiapan, ini kita memang di ujung perbatasan yang menjadi tumpuan harapan sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden, dan bagaimana kita berupaya paling tidak dari sisi pemerintah bisa terus mensupport, mendukung, memberikan regulasi, dan harus memang peduli bagaimana sebenarnya pasar kita punya produk yang ada di perbatasan ini sudah memang begitu dikenal di pasar di Malaysia. Tapi sayang untuk menuju ke sana mengantarkan produk teman-teman ini akhirnya membuat harga mereka menjadi mahal. Dan itu yang kami dari Aspindo ini berupaya mencarikan solusi. Dan bagaimana kita membangun kemitraan bersama dengan Bank Indonesia, dengan BUMN yang lain, dan dengan perwakilan kita di Malaysia untuk bisa mencarikan solusi, mengantarkan teman-teman punya produk ini secara baik. Karena impian kita bagaimana ini berterusan, tidak hanya 1, 2 atau 3 kali, tapi paling tidak inilah kita memberikan motivasi ke teman-teman bahwa semua ini memang ada aturan mainnya. Ini dari sisi bisnis, jadi semua ada etika bisnis yang memang harus dibangun, yang harus bisa dimengerti. Karena bertahap mulai dari belajar yang kecil, jadi suatu saat mereka akan menjadi besar, mereka akan paham dengan sendirinya. Karena memang masuk ke pasar internasional itu pasti otomatis akan menjadi sorotan. Jadi banyaknya organisasi yang memang peduli terhadap UMKM, tapi hanya sekedarnya. Nah, tapi dari Aspindo sendiri kami berupaya, kami akan mendampingi secara memang betul-betul dan memperlihatkan pemerintah bahwa kepedulian kita memang harus bersama, jangan kerja sendiri-sendiri. Karena pelaku UMKM ini atau pengusaha UMKM yang kecil, mereka butuh support, butuh pendampingan yang memang betul-betul menguatkan mereka. Setelah mereka mandiri, baru kita lepas, itu sudah tidak jadi masalah. Tapi dalam tahap proses ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawabnya mereka sendiri. Nah, disinilah kami mencoba merumuskan dari Aspindo sendiri, berupaya bagaimana membangun diskusi, membangun bagaimana untuk bisa membantu teman-teman ini. Nah, berkaitan dengan teknologi, yang saya harapkan dan saya mau inginkan kepada teman-teman ini, mereka paham dulu.
masuk ke teknologi kalau mereka sendiri tidak paham akan susah. Karena sekarang banyaknya yang terjadi dengan kemajuan teknologi, tapi kalau nggak paham justru kita akan mendapat hal-hal yang tidak baik. Oke. Istilahnya kalau sekarang teknologi semakin maju, digitalisasi, trennya pun juga ada musimnya juga. Ya. Baik dari produk kita juga kadang. Nah, inilah yang akhirnya membuat pengusaha itu mau tidak mau harus ada ciri khasnya juga nih. Ya betul. Jadi alhamdulillah nih dengan membangun kemitraan, akhirnya kami teman-teman sudah punya pasar di aplikasinya Rumah BUMN, dan alhamdulillah sudah punya pasar di aplikasinya RRI. Dan disinilah memang saya minta kepada teman-teman antusias lah, jangan menunggu. Oke. Jangan menunggu. Dari Aspindo sudah memberikan peluang yang dari lembaga lain sudah memberikan peluang, ini segera tangkap, jangan menunggu, karena tidak mungkin semua itu bisa bergerak dari orang lain, justru dari diri kita sendiri. Lengkapi legalitas yang betul untuk memang kalau mempunyai impian sampai ke secara internasional, masuk ke Malaysia beda, masuk ke Korea beda, masuk ke Cina beda. Wah, iya juga ya. Semua beda dengan Semua kemasan beda. yang berbeda-beda pula. Mhm. Nah, itu kita etika lagi berbicara. Jadi kita mau masuk, berarti kita harus tahu etika untuk mengantarkan produk kita. Dan disinilah hal-hal dasar bagaimana teman-teman saya ini berupaya saya memberikan pemahaman, harus tanamkan dulu ini. Nah, karena untuk mengantarkan mereka menjadi besar itu sangat-sangat luar biasa. Kalau sementara mereka tidak mau memahami hal kecil dulu. Seperti itu. Oke, wah ini banyak banget nih Sobat RRI yang kita dapatkan begitu ya. Tentu ilmu seputaran tentang bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang ingin masuk ke pasar internasional. Jadi apa yang perlu dilengkapi tentu itu bisa kita tanyakan dan diskusikan begitu ya dengan tentunya yang sudah berpengalaman, dan boleh juga ke Aspindo ya Ibu Robianti ya. Ini kita juga membuka peluang lah untuk semua begitu Ibu Robi ya. Betul Mbak, jadi hitungannya harga jual ini beda. Kenapa beda? Kalau jual secara nasional dengan harga yang biasa, tapi kalau sudah ekspor pasti harga lebih murah. Kenapa begitu? Datang japri ke Ibu Robianti boleh. Nanti kita diskusi lagi lebih lanjut. Oke. Nah ini ternyata ada rumusnya tersendiri gitu ya. Baik, ini saya juga baru ngeh loh, ternyata kalau di dalam negeri ini kalau terbilang mahal, tapi kalau misalkan kita jual keluar justru lebih murah. Ini saya menduga-duga karena apa ya? Apa karena IDR-nya? Tadi di sesi yang berbeda. Oke deh, kalau gitu, kalau tadi saya sudah berbicara dengan Ibu Robianti, kita kembali lagi nih ke Ibu Novi selaku pelaku usaha. Nah, Ibu Novi, ini kan kalau tadi sudah disampaikan ada bagelan mini di mana ini produknya bahannya dari rumput laut di daerah Nunukan, begitu kan, karena memang hasil kita itu kan rumput laut begitu ya. Kira-kira kalau dari Ibu Robi selaku pelaku usaha, gimana nih caranya Ibu Robi membuat, bukan Ibu Robi ya, tapi Ibu Novi ya, Ibu Novi membuat inovasi yang cocok begitu, ataupun yang sekarang betul-betul terprogram supaya produk ini juga tetap eksis begitu di pasar internasional. Ya betul juga apa yang disampaikan dengan Bu Robi tadi. Yang pertama tuh kita harus kualitas produk kita Mbak. Yang pasti yang pertama rasa. Sebenarnya rasa itu nomor 2. Yang pertama itu packaging. Oh packaging. Ya. Karena orang lihat tuh pasti dari packagingnya Mbak. Kalau biarpun rasanya kita enak, tapi kalau packaging kita tidak meyakinkan, orang tidak akan mau mencoba. Nah ini nih tipsnya nih. Tapi kalau kita lihat dari packagingnya sudah bagus, pasti orang penasaran. Nah dari situ baru kita menguat rasa. Kalau rasanya enak, pasti orang membeli lagi. Benar-benar. Ya. Dan itulah kenapa kalau kita bisa lihat ya Sobat RRI di sini packagingnya juga sangat bagus. Baik itu dari kemasan berbentuk kotak, dan ini kalau ini namanya kemasannya apa nih Bu Novi? Itu guset. Buser. Ya, guset. Guset. Ya. Oke. Nah, ini kalau ini kemasan guset Sobat RRI bisa lihat juga lengkap dengan
apa komposisinya, kemudian juga nama produknya, dan ada rasanya, dan yang penting ini adalah sudah ada label halalnya tuh. Saya sudah dikode-kode nih sama Legalitas, tim. ya. Seperti ini ya Sobat RRI. Jadi penasaran nih, saya pengen coba gitu kan. Nah, tapi kalau dari semua inovasi produk UMKM-nya Ibu Novi yang terakhir diikuti saat mengikuti pameran ke internasional, itu di mana tuh? Boleh diceritain tidak? Inovasi produk. Paling terakhir untuk mengikuti pameran di pasar internasional adalah kegiatan apa nih Ibu Novi? Kemarin Malindo Festival Malindo yang ada di Tawo. Malindo Festival yang ada di Tawau. Iya. Oke, boleh diceritakan tidak gimana persiapannya mengikuti Malindo Festival tersebut, kemudian seperti apa antusias masyarakat yang datang ke festival tersebut, dan apa saja produk yang dibawa saat itu Ibu Novi? Iya. Untuk persiapan ya seperti biasa, karena memang saya alhamdulillah itu sudah sering mengikuti pameran-pameran di luar negeri. Kemarin juga sempat ke Brunei, juga sempat ya ke Sarawak, ke KK, sama ke Tawo. Ya itu kita pasti mempersiapkan produk kita. Apa yang kira-kira masyarakat di sana yang menyukai produk-produk kita. Yang kedua, kemarin kita juga istilahnya dibantu dengan Aspindo, dengan dari pihak konsulat untuk mempertemukan buyer yang ada di sana gitu. Nah, ini gak kerasa sudah mau setengah jam aja nih, ternyata kita ngobrol-ngobrolnya seru banget. Tapi sebelum kita ke Ibu Robi, Sobat RRI, kalau Ibu Novi ada yang sampaikan nggak, terutama untuk pengusaha yang ada di Nunukan, kalau ingin mengikuti jejaknya Ibu Novi itu ada baiknya apa nih yang mesti dilakukan dan juga dipersiapkan? Yang pertama buat teman-teman, kalau kita mempunyai suatu produk itu usahakan konsisten dari rasa, kita perbaiki packagingnya, kita lengkapi legalitasnya sama seperti yang Bu Robi sampaikan tadi, karena setiap negara itu permintaan legalitas tuh beda-beda. Yang kedua buat teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat. Yang penting intinya kita mau maju dan membawa nama Indonesia. Baik, itu dari Ibu Novi selaku pelaku usaha di Nunukan, Sobat RRI. Kali ini kalau dari Aspindo nih, Ibu Robianti, mungkin ajakan untuk pengusaha yang ada di Nunukan dan juga seperti apa nih yang bisa dilakukan untuk teman-teman UMKM yang ada di Nunukan agar bisa ikut juga OTW ke pasar internasional. Ibu Robianti, silakan. Baik, saya hanya meminta untuk teman-teman pelaku UMKM ya jangan mudah baper lah. Kalau memang mau masuk pasar internasional harus persiapkan legalitasnya, karena memang itu yang sangat penting. Itu yang di luar akan dipertanyakan. Jadi bukan dari sisi halal saja, kesiapan diri maupun kesiapan produk, kesiapan legalitas. Intinya memang pelaku UMKM atau pengusaha ini tidak bisa berdiri sendiri. Berkolaborasilah dengan organisasi yang memang betul-betul mau peduli untuk mendampingi bagaimana produk itu bisa mencapai tujuan, karena semua itu secara bertahap memang butuh proses yang panjang. Jadi tidak langsung serta-merta duduk produknya, tapi bagaimana bisa bersaling kolaborasi dalam peningkatan pengembangan usaha. Jadi kami dari Aspindo siap untuk membantu teman-teman pelaku UMKM atau pengusaha UMKM yang memang mau peduli, mau mengembangkan dirinya dan mengembangkan usahanya. Sekarang ini memang sesuai dengan cita Pak Presiden, bagaimana peningkatan dari pengusaha UMKM yang ada di daerah. Intinya kita minta bagaimana keterlibatan pemerintah ini memang betul-betul peduli. Kami dari sisi dari organisasi berupaya menangkap peluang-peluang yang kami diberikan, tapi juga kami disupport
saling membantu, karena ini memang untuk kemajuan UMKM di pengusaha UMKM yang ada di perbatasan, karena intinya saling bersinergi dan berkolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, dan pengusaha UMKM juga tidak mungkin bisa sendiri, karena untuk menuju ke sana itu mereka butuh pendampingan yang kuat. Dan disinilah peran kita bersama, ya, kayak contoh brownies, itu tidak akan bisa dikenal kalau memang tidak saling berkolaborasi. Intinya seperti itu. Jadi ingat sekali lagi, walaupun kita di perbatasan, jangan membuat pikiran kita menjadi terbatas. Buktikan bahwa kita sebagai anak perbatasan yang memang betul-betul punya impian yang kuat untuk mencapai satu tujuan, bagaimana kita bisa lebih hebat dari daerah lainnya. Baik, terima kasih banyak nih Ibu Robianti untuk semangatnya kepada pengusaha yang ada di Kabupaten Nunukan. Udah deh, jangan merasa terbatas. Walaupun kita di perbatasan, kita tunjukkan kalau kita bisa lebih bahkan ya daripada yang daerah-daerah yang ada di luar sana begitu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kita nih dalam podcast RRI untuk edisi kali ini, Ibu Robianti selaku Sekretaris Aspindo Kabupaten Nunukan, dan juga Ibu Novi Anggreni selaku pelaku usaha di Nunukan. Sukses juga ya Ibu Novi untuk produknya, semoga lebih makin dikenal lagi untuk masyarakat yang ada di luar sana, luar Indonesia terutama, dan ditunggu nanti kabar baiknya, baik dari media sosialnya Ibu Novi begitu. Karena biasanya kalau udah mengikuti event-event itu pasti di-share ya kegiatannya ya. Oke, sekali lagi mungkin Ibu Robianti bisa berdiskusi. Nomor HP saya aja. Oke, nomor HP. Ini mau di-spill? Oh, nggak usah. Atau bisa direct message aja ya nanti ya di Instagram, TikToknya RRI, karena nanti di sana pasti adminnya juga fast respon ya. Jangan lupa ke Vicky, Bos. Oke, jangan lupa ke Vicky, Bos ya Sobat RRI. Baik, kalau begitu demikian untuk topik kita kali ini, yaitu mengembangkan bisnis ekspor UMKM di perbatasan dengan teknologi digital. Jangan lupa Sobat RRI untuk follow media sosial kami, YouTube RRI Nunukan, Instagram, TikTok RRI_Nunukan, dan jangan lupa juga kunjungi website kami rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Saya Dia Karang dan juga tim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast RRI selanjutnya. Bye.